Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas materi presentasi bisnis dengan tujuan agar siswa dapat menganalisis dan melakukan presentasi bisnis. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi dari pokok bahasan terakhir, yaitu persiapan berbicara dalam presentasi. Nah, persiapan presentasi atau berbicara relatif sama dengan persiapan dalam menyusun pesan tertulis untuk dikirimkan kepada audiens. Saluran presentasi yang digunakan adalah saluran lisan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa teknik komunikasi khusus yang berbeda dengan komunikasi tertulis. Nah, persiapan berbicara dalam presentasi dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, itu ada menentukan tujuan. Secara umum, tujuan komunikasi bisnis dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama untuk memberikan informasi, lalu yang kedua untuk mempengaruhi atau persuasi, dan yang ketiga untuk memaksa atau memberikan instruksi atau regulatori. Tujuan komunikasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan isi pesan, gaya presentasi, dan tingkat interaksi antara pembicara dengan audiens. Nah, lalu yang kedua, menganalisis audiens. Secara umum, analisis audiens yang pertama dilakukan menyangkut latar belakang, meliputi pendidikan, usia, pekerjaan, pengalaman, hobi, dan lain-lain. Selain itu, hal lain yang juga dianalisis yaitu yang pertama ada jumlah. Ketahui berapa jumlah audiens dalam sebuah presentasi. Apakah hanya terdiri atas beberapa orang, puluhan orang, atau bahkan lebih dari 100 orang. Presentasi dengan jumlah audiens yang berbeda menuntut penggunaan pendekatan yang berbeda pula. Pada presentasi dengan audiens hanya beberapa orang memungkinkan untuk melakukan diskusi, tanya jawab, dan menyusun kesimpulan dari hasil presentasi tersebut. Akan tetapi, presentasi dengan audiens semakin banyak, pendekatan seperti atas sulit untuk dilakukan. Pendekatan yang paling mungkin dilakukan yaitu pendekatan satu arah, yaitu pembicara berbicara atau bercerita kepada audiens. Nah, lalu yang kedua di sini ada komposisi. Presentasi dengan jumlah audiens yang relatif banyak menuntut pembicara memahami komposisi audiens. Misalnya, apa saja tingkat pendidikan audiens, termasuk jumlah masing-masing tingkat usia audiens, berkisar dari berapa sampai berapa, dan bagaimana penyebarannya. Komposisi audiens yang relatif sama disebut dengan audiens homogen. Misalnya, presentasi di hadapan siswa SMA akan menghadapi audiens yang relatif homogen. Homogenitas siswa SMA dapat dilihat dari usia yang relatif sama. Nah, lalu komposisi audiens yang besar, tingkat perbedaannya disebut heterogen. Misalnya seorang sales panci gitu, presentasi di hadapan ibu-ibu peserta arisan kampung. Nah, meskipun ibu-ibu itu jenis kelaminnya sama, namun kan tingkat pendidikannya berbeda, usianya pun juga sangat beragam. Nah, lalu yang ketiga juga ada reaksi. Secara umum, reaksi audiens dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu menolak, menerima, dan tidak bereaksi. Sebelum presentasi dimulai, pembicara harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan dari reaksi audiens. Meskipun reaksi audiens dapat diperkirakan atau diprediksi sebelumnya, namun kadang-kadang mereka atau sebagian dari mereka bereaksi tidak seperti yang pembicara perkirakan. Oleh karena itu, pembicara harus mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap kemungkinan. Setelah pembicara menyadari bahwa reaksi audiens tidak seperti yang diperkirakan, pembicara harus segera menyesuaikan pendekatan yang digunakan dalam presentasi. Dengan demikian, pembicara tidak akan kehilangan pengendalian dan presentasi itu. Nah, teknik dalam berbicara di depan umum dan presentasi, seorang pembicara umum perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu pendekatan dan permulaan. Begitu pembicara berdiri di depan mimbar atau di depan para audiens, pergunakan waktu sejenak dengan sangat tenang untuk menatap sekilas semua pendengar dan mungkin untuk meletakkan catatan atau bahan presentasi. Lalu untuk menyampaikan kalimat pertama yang meyakinkan untuk diucapkan. Ada beberapa pilihan cara untuk memulai pembicaraan, tergantung suasana pendengar presentasi. Misalnya, bisa dengan mengajukan pertanyaan, bisa dengan menyampaikan cerita singkat atau pengalaman dari pembicara tersebut, yang nanti ada kaitan dengan materi dari presentasinya, atau bisa juga dengan sebuah games. Lalu, mengatasi kegugupan di depan panggung. Gugup dan demam panggung adalah hal yang normal dialami oleh setiap pembicara di depan umum. Bahkan pembicara terbaik sekalipun pernah mengalami gugup atau demam panggung pada saat mereka pertama kali berbicara di depan umum.
Rasa gugup dan lemah panggung hanya bisa diatasi dengan proses latihan. Nah, yang ketiga, membuat ketertarikan mendengar. Unsur penting yang membuat orang tertarik mendengar pembicara adalah hal-hal baru atau materi pembicaraan yang menarik. Pembicaraan yang masuk akal, dan jangan pernah minta maaf pada para pendengar sebab itu tidak menarik. Nah, lalu yang keempat, menjaga ketepatan berbicara, kejernihan, dan volume suara. Ucapkan kata-kata Anda dengan jelas dan bicara dengan suara yang cukup kuat agar semua pendengar dapat mendengar suara Anda dengan jelas. Bicara secara tepat, tidak terlalu lambat, dan tidak terlalu cepat, dapat memudahkan pendengar menerima ide Anda. Suara Anda harus terdengar mengasihkan atau expressiveness, seperti halnya jika Anda berbicara kepada teman Anda. Nah, yang kelima, mempercayai kemampuan sendiri. Anda harus menghilangkan semua keraguan mengenai kemampuan yang Anda miliki untuk maju. Mahir berbicara di depan umum membutuhkan keahlian dan latihan. Nah, yang keenam, memperbanyak pembenaran kata-kata. Penguasaan perbendaharaan kata yang banyak dan pemilihan kata-kata yang tepat akan mampu meningkatkan kelancaran dan ketepatan berbicara. Isi pembicaraan pun juga menjadi bertambah variatif sehingga tidak membuat para audiens menjadi cepat bosan. Yang ketujuh, memberi tekanan dalam pembicaraan dan bersemangat atau antusias. Semua gerakan pembicara seperti mata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan suara haruslah ditunjukkan kepada pendengar dengan penuh semangat. Pembicara juga harus selalu tampak penuh perhatian dan mengomunikasikan ide dari presentasi tersebut. Bicaralah dengan penuh energi, bersemangat, dan tidak ragu. Jangan bicara setengah-setengah, bimbang, apalagi dengan mulut setengah terbuka. Cara bicara yang tepat adalah dengan suara yang bulat dan penekanan yang baik. Lalu yang kedelapan, menepati waktu. Nah, dalam presentasi ini penting bagi pembicara untuk menepati waktu agar para audiens tidak jenuh dengan pembicara tersebut. Nah, yang kesembilan, memiliki kelancaran berbicara dan rasa humor. Untuk berbicara dengan lancar, pembicara harus berbicara dengan santai, rileks, dan tidak kaku. Dalam hampir setiap pembicaraan yang efektif, harus ada sedikit unsur humor, yaitu sesuatu yang lucu atau menggelikan, sehingga dapat membuat para audiens tertawa. Yang ke-10, berbicara dengan menyenangkan dan wajar. Jika jika pembicara tersebut tenggorokannya kering, maka minum sedikitlah minum. Jika pembicara berkeringat, pembicara perlu mengelapnya, gunakan sapu tangan. Itu untuk menjaga agar pembicara tetap berbicara dengan menyenangkan. Kemudian, pembicara juga perlu bersikap wajar atau tidak berlebihan dalam menyampaikan kata-kata untuk informasi. Hal yang juga penting, pada umumnya, pendengar menginginkan seseorang berbicara dengan jelas, sederhana, dan nyata. Mereka tidak menyukai kata-kata yang tidak jelas artinya. Nah, lalu yang ke-11, menggerakkan tubuh secara alami. Gerakan tubuh, apabila dilakukan dengan baik dan sesuai atau alami, akan melipat gandakan kemampuan pembicara karena lebih menarik untuk dipandang. Gerakan tubuh adalah bahasa nonverbal. Untuk menyampaikan pikiran dan perasaan tertentu, gerakan tubuh jauh lebih berarti daripada kata-kata. Yang ke-12, memakai pakaian serasi. Nah, dalam sebuah presentasi, pembicara juga perlu memakai pakaian yang serasi agar pembicara lebih dihormati oleh audiens dan juga memberi gambaran lebih positif di mata audiens. Memakai pakaian serasi contohnya seperti ketika seminar, pembicara memakai celana panjang dan kemeja dan ikat pinggang. Lalu yang terakhir, penutupan dan pengakhiran. Setelah panjang lebar menyampaikan poin-poin penting, berhenti sejenak, lalu mengatakan, sekarang saya sampai pada kesimpulan, atau apakah di antara Anda ada pertanyaan, dan jangan lupa kata-kata terakhir seperti terima kasih. Kemudian meninggalkan mimbar dengan senyuman manis. Nah, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Apabila kalian masih belum paham, kalian bisa mereview ulang video ini, atau kalian bisa mencari sumber-sumber dari referensi lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.